jangan pernah lupakan dia, cintai dia, sayangi dia, jangan sakiti dia, karena dialah yang akan menyambut kita ketika kita ruh dan jasadnya terpisah. Siapa yang akan menyambut kita nanti? Dan tidak ada satupun orang yang menyapa kita. Saya kasih tahu semuanya, itu ruh ibu kita yang akan menyambut. Ketika dia pergi, dia harus apa yang dilakukan? Itu teh pengalaman pribadi. Banyak orang yang kita cintai, teman dekat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anu beteuh. Wah, nya sok. Itu janjian. Ada kunaon tuh kudu janjian. Bismillahirrahmanirrahim. Nepangkeun sim kuring Irfan Hakim. Hatur nuhun ulamana ka Kang Dedi Mulyadi anu pernah jadi gubernur Jabar tapi teu jadi. Gubernur mah urang macan nyalon. Karek nyalon soten wakil. Oh iya bener. Can aing nyalon gubernur mah. Jadi teh. Hah? Jadi. Moal eleh pisan aing nyalon. Nges lah ulah waka ngomong mikir itunya. Ari nyeun karya jabatan saluhur gunung, ari teu boga karya mah jeung naon, tapi jabatan ukur jadi anggota DPRG. Ari boga karya mah bisa katingali ke sarere. Leres. Yang anggota DPR nanti aing mah di ditu dapilna lain di dieu, aing mah teh nyaho dieu saya ngawakilan. Tapi dengan karya emang makin dicinta, betul Ibu? Oh betul. Betul. Nah ieu teh nembe ngulem abdi ayeuna teu ti kamari-kamari. Ai kamari bingung mayarna. Ayeuna bubuhan we Kang, ayo urang amprok. Urang ulin bareng ngopi, cek urang teh gratis. Da ka dia. Janten sababaraha minggu kamari abdi tuh ngawantunkeun diri kangge ngawhatsapp Kang Dedi. Sumuhun. Aduh, ngenalkeun abdi teh meuni bingah. Di WhatsApp ku, waduh, jalmi nu terkenal sa Indonesia. Anu imanna kuat. Muji kuring mah ungap we ningali nu geulis, penyanyi dangdut, pendatang lama, pendatang baru, tapi teu pernah kagoda satia wae ka bojona. Hebat euy. Maneh teh ti mana sih bisa satia kitu? Cing lurah teh guguru atuh ka didinya poho. Sanesna naon Kang? Kumaha? Penyanyi dangdut teh emang gareulis. Tapi mun geus teu di make up mah goreng patut. Eta teh benar. Aya mah nu geulis mah. Ayalah aya. Geulis ngan make susuk. Keun bae lah make susuk kayak geulis mah. Nah gitu. Ya tong boro jelema juri ge geulis mah keun bae. Jantan sababaraha minggu kamari teh abdi teh ngawantunkeun ngawhatsapp Kang Dedi. Abdi teh meuni bagja di WhatsApp geus pangersa. Tos WhatsApp dibales, saya ngajak video call. Emu teh Kang Dedi teh, entong atuh Kang saya lagi di tempat tidur. Nah masalahnya kenapa di tempat tidur nggak mau di video call? Nuju sareng saha Akang teh? Sorangan justru era. Justru era sorangan kan ditanya. Munduan bangga. Ari Akang sorangan di tempat tidur teh eling teu bising kitu, mantak entong di tempat tidur cek urang. Mantak nginum obat eta rada hitungan tong dibocorkeun. Jantan tadi tuh aya tadi dibocorkeun nyaho kabeh. Oke, tapi ngawantunkeun kira-kira. Anu tadi geus aya reaksina can. Tong atuh Kang. Jantan tadi tuh obatnya tuh bisa bikin. Gitu we pokona mah. Bising ningali nu ODGJ teh geulis katinggalina. Jantan ibu bapak lamun tiba-tiba sasi payun di infotainment istri Irfan Hakim hamil lagi, ini efek dari tempat Pasihan, ini. Tempat ini. Iya. Hebat. Akan dikasih nama Bulan Purnama. Meni tinggali engke budakna meni kabayang lamun lalaki kasepna awe geulisna. Atuh purnama sampurna tingali. Mohon. Tapi ti teubil mun ti caket mah da korodok eta teh. Gitu. Pernah gitu kan itu? Cenah. Cenah karek. Tadi luar biasa soalnya. Iya teh. Saya pisan teteh, saya abdi teh resep tadi nu lagu terakhir meni sedih pisan. Eta mah lagu diusir. Carita gimana? Ceritakan.
gimana ngangge Sunda tuh Indonesia. Sok bahasa Indonesia tenan. Enggak Sunda aja. Mengasah itu deui. teh Novi itu bisa Gak apa-apa. Itu nyawa. Harunya sih eta teu ngartieun. Ya, ceritanya bagaimana itu lagu terakhir itu tentang apa? ya lagu terakhir itu tentang kisah di mana orang pergi dari suatu tempat yang tempat itu begitu dia cintai. Tetapi ketika dia cintai itu dia tidak bisa lagi mengekspresikan seluruh kecintaannya di tempat itu. Karena berakhirnya kekuasaan yang dimilikinya, akhirnya harus dia pergi. Ketika dia pergi, dia harus apa yang dilakukan? Itu teh pengalaman pribadi. Pribadi, jujur aja. Tapi alhamdulillah walaupun sudah tidak menguasa, tapi tetap bisa berkarya. Makanya dan cinta ini ngumpulkan sakia jalmi tidak sesah. Begitu kan? pergi ke sini sendiri, cari temen kan pasti ketika datang banyak orang yang curiga tujuannya apa, maksudnya apa. Ya terus saja saya jawab semuanya dengan karya. Pada akhirnya mereka akan tahu apa yang saya inginkan. Kita akan sendiri. Mencuri Tapi sedih kan. Maksudnya gini, sekarang masa pandemi, banyak orang yang kita cintai, teman dekat, tiba-tiba ada kabar si Anu sakit, positif. Tiba-tiba kabar berikutnya baru beda berapa jam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keeng pisan. Takut, iya. Tapi kalau kita serba takut, serba cemas, justru itu yang tidak boleh kita lakukan. Kita hidup dilahirkan oleh orang tua kita, dibantu oleh tenaga kesehatan. Sampai kita melalui kehidupan dan sampai maut juga kita memerlukan orang lain. Walaupun nanti pada akhirnya kita sendiri, di liang lahat sendiri, tapi tetap kita tuh memerlukan orang lain. Mudah-mudahan dan kumpul seperti ini tidak membuat kita menjadi egois seperti orang-orang kota yang lain. Tapi insya Allah dengan seperti ini jadi nyambung silaturahim. Kang Deddy yang saya kenal lama, tapi alhamdulillah bisa berinteraksi baru sekarang ini, bersyukur saya tuh Kang. Alhamdulillah. Ketemu dengan Akang yang dalam usian, tidak hanya di ucapan. Nuhun Kang. Iya, pada akhirnya saya itu selalu memandang bahwa manusia itu akan disatukan oleh rasa dan jiwanya. Jadi walaupun jauh profesinya beda, akhirnya akan dikumpulkan. Dan ini adalah bagaimana energi itu disatukan. Kang Irfan yang baik, Teh Novi yang baik, Kang Dudi semuanya ada di sini disatukan berkumpul. Dan Bapak Kang Irfan kan nangis oleh tulisan ini. Di dunia aja kita udah sedih ketika kita pergi dari rumah, terus kita bingung harus pergi kemana, dan tidak ada satupun orang yang menyapa kita. Saya kasih tahu ya pada semuanya, itu akan terjadi pada diri Anda semua. Saya selalu ngingetin pada siapapun yang lagi menjabat, lagi berkuasa, apa yang kita miliki bukan milik kita. Suatu saat Anda akan menangis ketika Anda di jalan tidak disapa oleh bawahan Anda. Itu akan dialami. Tapi itu di dunia. Tapi nanti apa yang nanti akan kita alami kapan? Ketika ruh terpisah dari jasad. Ketika ruh terpisah dari jasad, mati namanya. Maut pingareunana. Kemudian dia berjalan, itu saya selalu menangis. Dia berjalan dalam kegelapan, dia harus pergi kemana? Dan tidak ada satupun yang menyapa, tidak ada satupun yang memanggilnya, dan tidak satupun yang menuntun. Dari semua rangkaian cerita tentang perjalanan kematian atau perjalanan orang yang mengalami mati suri, saya kasih tahu semuanya, siapa yang akan menyambut ibunya. Saya kasih tahu, siapa yang akan menyambut kita nanti ketika ruh keluar dari jasad, akan menuntun dan mengajak kita. Saya katakan, itu ruh ibu kita yang akan menyambut. Sehingga bagi mereka yang hidup, kalau ingin nanti meninggal, ibunya menyapa dan membawa dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Jangan pernah lupakan dia, cintai dia, sayangi dia, jangan sakiti dia, karena dialah yang akan menyambut kita ketika kita ruh dan jasadnya terpisah.
Ada kalimat penting ya, ulah owah kupang hina sadaya dauh mantena. Jadi lamun urang dihina batur, ulah osok ngambek kanu ngahina tapi kudu nganuhunkeun kanu hina. Nah, Karena bisa jadi itu jalan kita bertemu dengan Tuhan. Saya pernah, ini cerita, saya kemarin baca cerita tentang Imam Ahmad bin Hambal. Dia pergi ke Irak, kemudian masuk ke masjid, di masjidnya mau ikut tidur diusir. Setelah diusir, disuruh keluar, tidur di luar pun tidak boleh, diusir juga, didorong juga. Kemudian akhirnya dia dipanggil sama orang yang lagi bikin roti. Orang yang bikin roti itu hanya dalam setiap waktu dia berzikir terus. Kemudian dia ngomong, kenapa Anda berzikir terus? Kata Imam Ahmad bin Hambal. Merinding saya ini. Ya, karena ini adalah jalan untuk meminta pada apapun yang aku inginkan dan Allah selalu kabulkan. Terus, tapi sampai sekarang aku satu lagi yang Allah belum kabulkan. Apa itu? Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. berbicara di Di depan Imam Ahmad bin Hambal. Dan Allah belum mengabulkannya. Dan Imam Ahmad bin Hambal memeluknya, akulah Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata cara bertemunya diusir dulu sama marbot masjid. untuk mengabulkan doa seseorang. Iya, makanya saya sering, ya bagi mereka yang sering keliling kayak saya kan sering. Saya pernah kejadian naik motor, tuh kos ada saksinya. Menolong kakek-kakek karena lihat pikul. Kemudian saya dimarahin sama yang punya rumahnya, sama menantunya. Dicaci maki, diusir saya, suruh pergi. Saya tidak marah, saya pergi saja. Ternyata habis itu saya dipertemukan dengan anak muda yang menghabiskan waktunya untuk istrinya. Pagi kerja bawa kayu dari gunung pakai motor, sore dia harus pelihara kambing, malamnya dia harus menyiram tanamannya. Anak muda itu penuh dengan etos kerja dalam hidupnya. Saya berterima kasih pada yang mengusir saya, karena saya tidak mungkin ketemu dengan anak muda itu kalau tidak Jika tidak diusir. Itu penting. Jadi harus berprasangka baik kepada Allah. Pada Allah. Iya. Saya sekolah dulu SD tidak naik kelas. Katingali sih. Oh, katinggal emang bodoh. Karena Saya bohong. boleh. Enggak, daftar tentara saya akademi tidak lulus, secaba tidak lulus. Bayangin, saya kan kalau dulu daftar secaba lulus, orang jadi babin saya nah. Dan rame lah yang paling luhur. Ya, tapi dengan jalan itu, ya kadang-kadang cara jalan Allah itu macam-macam. Tongkuku lutus. Tongkuku lutus. Gitu. Misalnya urusan cinta, ya kan? Ketika diputusin sama dia kita berontak. Seolah-olah hidup akan selesai, seolah dialah wanita yang paling baik di dunia. Ternyahun saya diberi lebih gelis. Nah gitu. Curhat ya teh. Ente. Pokoknya gitulah.